Kematian bagi orang-orang yang berdosa merupakan siksa yang tiada terperi. Memang tak ada seorang pun yang diberi kesempatan untuk menceritakan bagaimana sebenarnya prosesi kematian yang penuh siksa itu. Tapi pengalaman sejati yang akan kuceritakan. Wafatnya Haji Sanib merupakan nama samaran, suatu berita yang penuh duka cita. Sudah barang tentu kematiannya merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi penduduk yang tinggal di desa kami. Detik-detik kematiannya masih teringat jelas di benakku. Betapa meriahnya suasana rumah Pak Sanib dengan diiringi doa-doa dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 40 hari 40 malam acara selamatan dilangsungkan dengan pengajian yang terus berjalan setiap detiknya. Jenazah Pak Sanib dikuburkan di belakang rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan rumahku. Tentu saja 40 hari 40 malam acara selamatan itu diadakan karena mengingat Pak Haji Sanib merupakan tokoh yang sangat penting di daerahku. Lepas dari 40 hari, suasana normal kembali. Bahkan terasa lebih sepi dari hari-hari sebelumnya, karena baru saja meninggalkan keramaian. Perbedaan ini setidaknya sangat terasa bagiku, sebagai seorang pekerja pada suatu perusahaan yang mendapat jatah kerja pada malam hari. Kata orang, aku tergolong orang yang sangat pemberani. Memang, kuakui, karena aku pulang setiap malam jam 2 malam dengan sepeda tua, dan tidak ada pengalaman yang menakutkan selama aku pulang. Saat itu gerimis, yang terdengar hanya desahan daun dan gemericik hujan. Dan sesekali terdengar suara jangkrik dan lenguhan sapi ketika aku melewati rumah-rumah penduduk itu. Mendekati rumah Pak Haji Sanib yang baru saja berkabung, rasa sepi semakin menggigit perasaanku. Tanpa curiga apapun, ku kayu sepeda tuaku sampai berbelok di pekarangan belakang rumah Pak Haji Sanib. Memang itu jalan satu-satunya yang kutempuh agar aku bisa sampai tiba di rumah. Selama 40 hari yang lalu, keadaan rumah begitu terang benderang. Tapi sekarang kenyataannya berbalik, sepi mencekam. Namun ku coba kuatkan hatiku bahwa tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Bukankah Pak Haji Sanib merupakan orang yang soleh, dermawan? Tidak mungkin hantu yang akan mengganggu. Tapi aku lihat malahan ada sesuatu yang lebih mencekam dan juga menakutkan. Saat itu gerimis mulai turun. Ketika aku tiba pada dekat makam Haji Sanib yang memang tidak jauh dari jalan, aku turun dari sepedaku dan aku menuntunnya. Karena pada waktu itu jalan becek. Dengan tindakan ini, aku sekaligus berharap bisa menghormati arwah Pak Haji yang kini telah bersemayam dalam kuburnya. Namun aneh, saat itu sayup-sayup aku dengar suara binatang yang belum tahu wujudnya. Didorong oleh rasa yang ingin tahu, dengan refleks sarafku memerintahkan agar aku memalingkan wajahku ke kuburan Haji Sanib. Apa yang aku lihat? Hampir saja kesadaran normalku sirna seketika demi menyaksikan 4 anjing besar menjaga makam Haji Sanib. Rupanya dengung yang kudengar itu merupakan suara-suara dari anjing-anjing itu. Mereka berkeliling dan sesekali menggaruk-garuk tanah pada bagian kuburan yang telah dihias marmer. Meski takut, aku terus memperhatikan ulah anjing-anjing tersebut.
Keempat anjing itu terus berputar-putar mengitari makam sambil menggaruk-garuk tanah, seolah-olah ingin menggali kuburan Haji Sanip. Aneh, ada apa dengan anjing-anjing itu? Tanyaku dalam hati dengan perasaan yang semakin takut. Lalu otakku bekerja mencoba menghubung-hubungkan kehadiran anjing-anjing itu dengan Pak Haji Sanip. Mungkinkah anjing-anjing besar itu peliharaan Bapak Haji Sanip? Tapi peliharaan apa? Bukankah semasa hidupnya Pak Haji Sanip sangat membenci anjing dan mengharamkan anjing-anjing itu? Sampai di sini aku tidak bisa lagi berpikir panjang. Dan perasaanku membawaku ingin cepat-cepat pulang. Aku segera pergi sebelum sempat anjing-anjing itu melihat kehadiranku. Malam berikutnya, kejadian serupa masih aku saksikan. Keempat anjing hitam tersebut masih berada di kuburan Haji Sanip. Mereka berputar-putar, menggaruk-garuk tanah, dan melenguh dengan sangat menakutkan. Dan anehnya, hewan-hewan tersebut tidak pernah menggonggong seperti layaknya jenis mereka. Lebih aneh lagi, ulah mereka dengan berputar-putar dan menggaruk-garuk tanah, seolah-olah mereka ingin menggali lubang itu dan ingin menunggu kemunculan Haji Sanip. Hal ini setidaknya dapat kubuktikan pada malam ketiga sejak aku menyaksikan keanehan tersebut. Malam itu, aku menyaksikan kuburan Haji Sanip terbelah dengan sendirinya ketika keempat anjing tersebut melenguh panjang. Dengan mata nanar, kusaksikan setiap detil kejadian aneh itu. Bagaimana tanah menggeretak menakutkan ketika mendengar lenguhan anjing-anjing itu. Lalu dengan perlahan, mayat Haji Sanip terangkat dengan sendirinya. Dari bagaimana keempat anjing tersebut menyerbu mayat Haji Sanip dan lalu menyantapnya dengan kekuasaan. Dengan kesenyapan malam, aku begitu jelas mendengar bagaimana mereka mengunyah, menyantap tubuh Haji Sanip. Bunyi sayatan gigi mereka membuat tubuhku semakin menggigil. Walaupun dengan tubuh menggigil, aku masih sempat untuk terus menyaksikan kejadian-kejadian aneh itu. Anjing-anjing itu dengan lahap mengoyak-ngoyak kain kafan Haji Sanip. Sungguh suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Bau busuk dari mayat tersebut membuat aku mual ingin muntah. Tapi aku tahan. Dan kusaksikan secara detail bagaimana anjing-anjing itu melahap dan menyantap tubuh Haji Sanip. Herannya, setelah mereka menyantap tubuh Haji Sanip, mereka masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang yang telah terbuka. Aku segera beranjak pergi meninggalkan pekarangan belakang rumah Haji Sanip. Namun pada malam hari itu aku nyaris tidak bisa tidur karena otakku selalu bekerja menghubung-hubungkan kejadian tersebut dengan keluarga Pak Hanif. Bukankah Haji Sanip memiliki 4 anak laki-laki? Mungkinkah keempat anak tersebut telah menyantap tubuh bapaknya sendiri? Setelah kekuatan gaib merubah wujud mereka menjadi anjing-anjing hitam besar itu. Yang pasti di tempat tinggalku memang tersebar isu adanya mengenai kehadiran anjing pesugihan yang sering muncul pada malam Jumat Pon. Saat itu beberapa orang pernah memergoki anjing tersebut dan menembak kakinya. Setelah kejadian itu, beberapa hari Pak Haji Sanip tidak pernah keluar rumah. Suatu sore ketika aku bermain ke rumah Pak Haji Sanip, karena salah satu anak Pak Haji Sanip itu merupakan teman baik aku. Kulihat Pak Haji Sanip duduk dengan kaki terangkat di atas meja dan berbalut perban. Lalu aku tanya, "Kenapa Pak kakinya?" "Ah, biasalah, namanya jatuh tadi terpleset."
Jika hipotesaku benar, mungkinkah anjing itu yang ditembak oleh orang-orang adalah jelmaan dari Pak Haji Sanip? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Yang pasti setelah kejadian aneh 1 tahun yang lalu itu, kuburan Pak Hanif menjadi sangat menakutkan. Setiap malam Jumat Pon, kuburan itu menebarkan bau yang sangat busuk. Dan bau itu bisa menyebabkan orang mabuk apabila lewat dekat kuburan itu. Dan lebih menyeramkan lagi, melewati jam 1 malam, di atas kuburan itu duduk seekor anjing besar berkepala manusia memakai peci putih persis Pak Haji Sanip. Mungkin Haji Sanip telah menempuh jalan yang sesat untuk memperoleh kekayaan dengan pesugihan. Dan keempat anaknya terus memperebutkan harta warisan bapaknya seperti anjing-anjing yang telah memakan mayat Haji Sanip. Oke guys, itu tadi cerita dari si Fulan ya, yang berada di suatu tempat ya, tempatnya di Jawa Barat ya. Yaitu kisahnya mengenai pesugihan wujud anjing ya. Oke, cerita ini berjudul apa? Anjing-anjing penunggu kubur. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti mencari kekayaan dengan secara instan, yaitu dengan pesugihan atau apalah. Pokoknya dalam hidup ini kita harus mencari suatu rezeki yang halal ya. Oke guys, segini aja ceritanya untuk kesempatan hari ini. Untuk ada yang suka, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Tentunya masih banyak lagi cerita-cerita yang bakal saya hadirkan. Oke, ditunggu aja. Saya Rio Ivanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.